Anda berada di saluran yang tepat, di Smart Method Bill Column Training for Trainer. Dan ini insya Allah adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali, di mana kita akan memberikan ilmu-ilmu yang saat ini saya akan memberikan ilmu yang berkaitan dengan public speaking. Sekarang saya ingin menjelaskan juga bahwa your career ini dimulai dari starting from your goals-nya adalah tentang public speaking. Setelah jadi penyiar radio, saya menjadi MC, terus saya menjadi pengajar, dan saya alhamdulillah mengajar di 7 lembaga. Boleh saya sebutkan ya, karena ini juga berkaitan dengan kemampuan untuk memberi info bahwa, oh dari seorang yang pemalu tiba-tiba bisa mengajar di John Robert Powers, saya mengajar di Duta Bangsa, saya juga pernah menjadi tamu di London School bersama para presenter ternama saat itu, ada Tommy Cokro, terus juga ada Arif Sudutomo dan lain sebagainya. Terus saya juga mengajar di Tanto Yahya Public Speaking School, Helmi Yahya Public Speaking School, di PPKM Management, terus di Star Harvest. Star Harvest itu adalah holding di mana para lulusan Idol, lulusan Miss Indonesia, dan juga kontes-kontes yang berada di naungan MNC itu di training untuk menjadi seorang yang sukses, khususnya adalah mempelajari tentang presenter dan public speaking. Dan saya juga bersyukur karena pernah mengajar untuk Indonesian Idol, terus Indonesian Idol Cilik, terus juga KDI, terus juga Akademi Fantasi Indosiar. Hampir semuanya menyenangkan buat saya. Itulah yang saya syukuri, apa yang sudah didapat adalah sebuah perjalanan yang sangat luar biasa, dan akhirnya saya selalu bersyukur pada Allah bahwa apa yang sudah saya dapatkan dari nol menjadi apa yang saya harapkan, dan ini yang terus berkembang. Dan saya juga tidak pernah memahami ternyata saya dipanggil pada saat itu adalah di Metro TV, dan saya menjadi salah satu narasumber untuk acara Back to Back bersama Becky Tumewu, dan materinya tentang hipnoterapi. Dulu saya memberikan judulnya adalah Kiat Memelet Suami Tanpa Dukun Melalui Metode Hipnotis. Dan itu sampai di rerun 2 kali, mungkin karena bermanfaat, dan alhamdulillah selanjutnya saya diundang lagi di Antv untuk acara Friend bersama Indra Herlambang, dan kebetulan Indra Herlambang dulu adalah siswa saya di MRA Broadcasting Academy, dan saat itu ada Melanie Ricardo, ketemu lagi di acara Friend, ketemu lagi di acara Three Angels saat itu, dan alhamdulillah saya berhasil untuk bertemu dengan orang-orang yang dulu sempat belajar dan akhirnya bertemu kembali setelah mereka menjadi sukses. Sangat luar biasa sekali. Nah, sekarang apa sih yang harus dilakukan lagi berikutnya? Sebetulnya berikutnya yang harus dilakukan adalah Anda memiliki kesempurnaan. Oke, kesempurnaan suara, ya. Kalau Anda suaranya laki-laki kan harus ada tenor, bariton, bass. Kemampuan suara Anda kalau suaranya rendah, ya, tenor suaranya tinggi, tenor suara tinggi, bariton, bass. Nah, kalau saya kan di tengah-tengah, ya. Tapi kalau Anda misalnya di suara yang tinggi, Anda berarti kan agak sedikit cempreng, ya. Berarti Anda harus coba untuk menguasai agak sedikit ditenorkan, ditambahkan dengan dibaskan. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana untuk mengatur diafragma Anda. Masih banyak yang salah kaprah mengenai di mana sih diafragma, itu gimana caranya mengatur diafragma. Kebanyakan orang masih menggunakan suara dada. Nah, suara dada ini adalah suara yang tidak terlalu menarik. Contoh ya, kalau saya suara dada, misalnya seperti ini. Saat saya siaran di RRI Pro 2 FM, Radio Republik Indonesia dengan Sari Berita Penting. Misalnya seperti itu suara dada. Tapi saya pindahkan menjadi suara diafragma, Radio Republik Indonesia dengan Sari Berita Penting. Ketika saya mengajarkan untuk para presenter, saat itu di Net TV, dulu ada Adrian Maulana, ada Marisa, dan juga ada beberapa presenter yang saat itu sangat luar biasa hit sekali. Dan saya bilang bahwa suara Anda, your voice is your instrument. Nah, nanti akan diajarkan bagaimana cara untuk berbicara yang baik. Nada do untuk apa, nada re untuk apa, nada mi untuk apa, dan apa fungsinya berdehem, apa fungsinya Anda melakukan teknik untuk menghitung angka. Contoh misalnya 1-1 mereka pergi, 1-1 dan 2-2 mereka pergi, 1-1, 2-2 dan 3-3 mereka pergi, 1-1, 2-2, 3-3 dan 4-4 mereka pergi. Sampai kita level di mana sudah tidak mampu lagi suara kita. Nah, ini kemampuan untuk melatih olah vokal. Nah, sekarang yang saya akan ajarkan adalah sedikit mengenai performance. Karena bagaimanapun juga performance itu memegang 57%. Jadi voice memegang 37%, performance 56, sisanya adalah
what you say. Ya, jadi sebetulnya adalah what you say, apa yang Anda katakan itu hanya 7%. Jadi ketika Anda berbicara, ini 7% adalah what you say, apa yang Anda sampaikan. Setiap orang sama, kontennya adalah mengucapkan selamat pagi, apa kabar. Tapi kenapa si A lebih menarik dibandingkan si B lebih menarik lagi dibandingkan si C. Nah, ini adalah kemampuan kita dalam berbicara. Your voice 37%, performance 56%, dan sisanya adalah what you say, apa yang Anda katakan. Apa yang 56 adalah mimik wajah. Ketika Anda melihat orang, Anda antusias memandang mereka. Ketika Anda tersenyum, Anda tulus. Ketika Anda menceritakan kaget, Anda juga akan terlihat kaget. Ketika Anda menceritakan kebahagiaan, Anda akan merasakan bahagia. Semua itu ada di gestur tubuh, yaitu 56%. Jadi yang sekarang Anda harus kuasai, termasuk adalah mimik wajah, termasuk juga adalah gestur tubuh, termasuk juga adalah pakaian yang Anda kenakan, termasuk juga adalah aksesoris yang Anda gunakan. Contoh, Anda memakai kacamata, memakai jam tangan, memakai kaos kaki, memakai jaket atau jas. Anda memakai misalnya yang wanita, gelang, anting, kalung, dan lain sebagainya. Itu harus disesuaikan dengan temanya. Sehingga konteks 7 menit pertama seorang public speaker sukses atau tidak, Anda akan berhasil melewati. Percaya, ketika nanti Anda tampil, Anda akan dilihat oleh audiens itu selama 7 menit memantau Anda. Jadi, perhatikan ya, Anda hindari untuk grogi. Nikmati kemampuan berbicara Anda. Tenangkan pikiran Anda. Jangan bergelora sampai masuk ke dalam hati Anda, sehingga langkah Anda tersendat karena ketakutan yang berlebih berbicara di depan umum. Ingat, di depan Anda itu semuanya manusia. Kecuali Anda bisa melihat makhluk astral di situ, ya, bentuknya sudah tidak beraturan, itu yang harus Anda ketahui. Jadi sebetulnya banyak tipsnya yang harus Anda lakukan. Termasuk adalah ini yang tips yang sangat lucu sekali. Niup jempol. Kenapa niup jempol? Ternyata di sini ada saraf. Saraf yang bisa menenangkan Anda. Dan niup jempolnya yang sebelah mana? Yang sebelah kiri. Nah, Anda berpikir, apa kaitannya niup jempol dengan menenangkan diri Anda? Ternyata meniup jempol itu, Anda waktu di dalam rahim bunda, ibu Anda, orang tua Anda, mama Anda, itu Anda, nah ini namanya apa? Ngulum ya, ngulum jempol Anda. Ngulum jempol, kenapa? Karena itu yang menenangkan. Dan ketika dilahirkan pun, Anda akan merasa tenang kalau misalnya Anda ngemut. Coba lihat, anak-anak tuh semuanya pada ngemut. Ngemut itu dari mulai kita dalam rahim sampai kita anak-anak masih ada yang ngemut. Berarti apa? Ternyata ada saraf untuk menenangkan. Nah, jadi jangan sampai juga Anda ngemut pada saat Anda mau tampil. Bukan begitu caranya. Cukup ditiup saja, insya Allah itu menenangkan. Berikutnya adalah Anda ketika duduk, itu harus posisi adalah sejajar dengan tempat duduk. Jadi nggak boleh nyender. Nggak boleh juga begini, ini masa depan suram nih kalau kayak begini, apalagi wanita. Ya, ini Anda harus menutupi. Apalagi Anda yang pada saat itu dikebas-kebaskan ininya ya, gitu, saking panasnya mungkin. Itu ada yang seperti itu. Seorang pembicara, MC terkenal atau pembicara yang sukses ternyata masih belum tahu bagaimana tips-tipsnya untuk memaintain penampilan Anda. Nah, ini saya coba jelaskan. Ketika Anda misalnya duduk, nah, ini ketika Anda duduk itu, kalau misalnya ini ada 2 kancing ya, itu yang harus Anda lepas adalah bagian atas. Yang harus Anda lepas ini adalah bagian atas. Tapi ketika misalnya Anda berdiri, yang dilepas adalah bagian bawah. Ya, jadi yang atasnya yang dikancingkan. Nah, ini yang harus Anda ketahui. Dan ini banyak yang masih belum tahu bagaimana cara untuk melakukannya. Jadi jangan sampai Anda kancingkan semuanya. Dan ini bisa dikategorikan adalah hanya pelayan restoran yang melakukan mengancingkan seluruh kancing jaketnya. Nah, itu yang harus Anda ketahui. Jadi jangan sampai Anda dikiranya adalah pelayan restoran, padahal Anda public speaker dengan honor yang fantastik. Ya, jadi jangan sampai Anda dikoreksi oleh seseorang yang memahami wardrobe, memahami tentang visual performance. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Terus apalagi? Jam tangan, saudara-saudara, lakukan untuk meletakkannya di sebelah kiri. Ya, bukan di sebelah kanan. Ini international standard. Ada yang dulu komplain, ada yang dulu nanya, kenapa harus di kiri? Kan yang baik adalah di kanan, gitu kan? Ya, kita berbicara masalah
visual performance. Kalau misalnya di kiri, kebanyakan orang itu adalah mengangkat tas adalah di sebelah kanan, mengangkat sesuatu di sebelah kanan. Jadi ketika ada yang menanyakan jam akan lebih memudahkan, ya seperti ini, karena Anda tasnya di sebelah ini. Nggak mungkin Anda misalnya jam tangannya di kanan, tasnya Anda pegang di kanan, ketika Anda ditanya jam berapa, sama tas-tasnya diperlihatkan. Nah, itu yang harus Anda ketahui. Terus cara duduk yang benar pun Anda harus pahami, ya. Nah, ini cara duduk yang benar gimana? Nah, ini saya perhatikan, saya akan berdiri. Berdiri yang benar adalah seperti ini. Ketika Anda duduk, tolong jangan menyender. Ya, ini akan kelihatan bahwa Anda sangat luar biasa excellent. Ketika Anda istirahat di tempat, Anda untuk yang laki-laki, ini posisinya seperti ini. Nah, ini istirahat di tempat. Ketika Anda ngobrol, ketika Anda berbicara di depan, ketika Anda istirahat, ngobrol dengan orang yang di samping Anda, ini posisi Anda seperti ini. Ya, perhatikan tangan kiri ada di atas, karena jam tangan ada di sini. Anda kelihatan lebih elegan dibandingkan Anda dengan tadi begini, gitu ya. Nah, terus ada yang begini, ada yang tangannya gini. Nah, ini kan tidak menarik sekali, padahal Anda adalah seorang yang menjadi point interest, pusat perhatian. Nah, yang kedua adalah menyilangkan kaki. Menyilangkan kaki ini juga salah satu teknik untuk istirahat di tempat. Kalau Anda di formal, ketika Anda sangat formal sekali, Anda posisinya seperti ini. Tangan kiri dan tangan kanan berada di atas kaki kiri dan kaki kanan. Jangan disilangkan, tapi posisi seperti ini. Ini harus Anda lakukan. Terus apa yang Anda lakukan? Saat Anda berdiri, perhatikan baik-baik, kaki mundur ke belakang sedikit, tangan di sini, badan didoyongkan ke depan, ya. Terus langsung ditahan pahanya, langsung Anda berdiri. Set. Inilah posisi yang benar ketika Anda berdiri. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Inilah yang harus Anda lakukan. Tangan Anda seperti ini. Nah, ini jas, ini memang saya sengaja tidak memakai yang outfit yang benar supaya tahu. Ini jas ini sebetulnya ini udah pas karena Anda harus memakai kemeja tangan panjang. Ini kemeja tangan panjang ini akan menutupi dan akan terlihat lebih elegan. Ya, terus apa lagi? Ini dia. Nah, ini posisi seperti ini, ya. Posisinya seperti ini. Nah, ini tangannya di sini. Ini yang harus Anda lakukan. Dan pada saat Anda misalnya sudah mulai rileks, Anda bisa melepaskan pergelangan tangan Anda. Anda bisa menggerakkan seperti ini. Nah, ini yang harus Anda lakukan. Nah, terus apa lagi? Ketika misalnya Anda berbicara, Anda bisa menggerakkan posisinya seperti ini. Ketika Anda ingin menggunakan teknik seperti ini, boleh. Ketika Anda begini, boleh. Silakan Anda lakukan yang nyaman, tapi tidak terlalu keluar dari zona bahu Anda. Kalau untuk acara formal, ini nggak boleh terlalu lebar. Ya, Anda cukup seperti ini, Anda cukup seperti ini, jangan sampai seperti ini, jangan sampai seperti ini. Itu untuk membuat orang lain antusias terhadap Anda. Tapi di formal event, Anda harus terlihat formal dan elegan. Nah, ketika Anda duduk, perhatikan baik-baik. Saya akan jalan dulu sebentar. Nah, ini ketika dipersilahkan duduk. 1, 2, 3. Ini kaki kiri nempel ke kursi. Betis Anda nempel ke kursi. Dan Anda langsung duduk. Set, jatuhkan badan seperempat. Anda angkat dengan jari Anda, tangan Anda. Set, langsung digeserkan. Nah, ini yang benar. Kebanyakan orang masih menggunakan teknik ketika duduk, ininya tangannya begini. Ya, jadi seperti ini. Dengan alasan adalah untuk membetulkan, merapihkan celana yang dikenakan. Padahal teknik ini sama saja dengan Anda mempersilahkan orang melihat bagian belakang Anda. Ya, ini seperti kayak pintu teater 2 telah dibuka. Nah, seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ya, tadi teknik yang sudah saya ajarkan. Nah, ini yang benar. Nah, pada saat Anda sudah duduk, Anda bisa lakukan tekniknya di sini. Itu adalah informasi mengenai body language dan juga gestur. Nah, bagaimana selanjutnya? Nanti akan dibahas lagi di Smart Method Bill Column. Ini training for trainer. Insya Allah akan sangat bermanfaat dan Anda berada di saluran yang tepat. Insya Allah bersama saya, Zai Hanan.